Selamat hari Minggu, syukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini, Minggu 7 Juni 2020. Saudara-saudara, mari kita persiapkan diri dan hati kita untuk masuk dalam saat yang teduh, mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersaat teduh. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini Tuhan izinkan kembali kita menikmati hari yang penuh dengan sukacita. Kita bersyukur boleh melihat mentari pagi, boleh bersinar kembali, dan kita bersyukur ada kesempatan bagi kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan terang matahari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Silakan duduk kembali.
Saudara-saudara, dalam hari-hari hidup kita tentunya ada saat di mana kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Maka pada saat ini mari kita bersatu hati, kita masuk dalam pengakuan dosa. Allah yang maha baik, Bapa yang maha kudus, kami bersyukur kepadamu sebab kasih setiamu terus melimpah dalam hidup kami setiap hari. Berkat tuntunan dan bimbinganmu segala apa yang kami lakukan dalam keadaan yang baik. Hidup kami dalam pemeliharaanmu. Kami memohon ampun ya Tuhan, atas segala laku kami yang tidak berkenan kepadamu. Kasihanilah kami, ajarkanlah kami untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah akan petunjuk hidup baru bagi kita sekalian yang terdapat di dalam Yesaya pasal 4 ayatnya yang ke-13 demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita bersama pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat yang keempat bagian yang A. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a yang akan saya bacakan dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji,
segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita sekalian berdiri. Bersama-sama kita dengan iman mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali kita membuka Alkitab kita. Kita persiapkan nats yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada hari ini, yang terdapat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita berdoa. Engkau di dalam Yesus Kristus adalah sumber segala hikmat. Kami membutuhkan hikmat-Mu pada saat ini, untuk kami dapat membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu, urapilah kami sekalian. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 di bawah perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Salam saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya menggunakan waktu stay at home untuk saya menanam beberapa bibit tanaman. Saya memilih untuk menanam bibit tanaman itu dengan menggunakan tanah yang baik atau tanah yang subur. Karena meskipun saya tidak berpendidikan agronomi, tetapi saya memiliki sedikit pengetahuan bahwa di dalam beberapa jenis tanah benih dapat tumbuh, yang saya maksudkan. Benih dapat tumbuh dalam beberapa jenis tanah. Tetapi ada jenis tanah yang membuat benih atau bibit yang ditanam itu tidak dapat hidup apalagi berbuah. Karena harapan setiap orang yang menanam adalah tanamannya hidup, bertumbuh dan menghasilkan, maka bibit atau benih itu harus tumbuh di dalam tanah, pada tanah yang baik atau subur. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Benih yang adalah firman Tuhan yang didengar dan disampaikan kepada setiap orang, ada yang jatuh di pinggir jalan kemudian dimakan habis oleh burung.
Ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu atau tanah yang berduri-duri kemudian mati, tidak bertumbuh karena sangat sedikit tanahnya sehingga matahari yang terik membuatnya tidak mampu bertahan. Dan ada juga saudara-saudara benih yang jatuh di tanah yang subur. Dikatakan dalam nas ini tanah yang baik. Maka benih itu hidup, benih itu bertumbuh dan benih itu berbuah seperti harapan yang menanam. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan cara kita mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Kita perlu untuk memperhatikan hal-hal yang dapat menghambat akan manfaat firman yang kita dengar. Karena jika penghambat itu tidak dibereskan, maka firman Tuhan pun tidak akan dapat bertumbuh apalagi berbuah yang baik dalam hidup kita. Beberapa hal yang seringkali menghambat seperti bermain handphone pada saat beribadah, ngobrol saat mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan, hati yang keras ketika firman Tuhan disampaikan, malas, orang yang masih menyimpan kepahitan dan sebagainya. Ini adalah salah satu bagian yang menjadikan seseorang menjadi tanah yang tidak baik. Menjadikan dirinya sebagai tanah yang tidak subur. Maka oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita selalu mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Milikilah hati yang lembut dan baik, bukan seperti jalan yang keras atau berbatu-batu atau di semak duri. Sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Nya dan menyimpannya dalam hati yang baik. Maka lihatlah saudara-saudara, hidup kita akan menghasilkan ketekunan dalam melakukan apa yang difirmankannya. Tuhan memberkati saya dan saudara melewati firman-Nya. Jadilah hidup kita sebagai tanah yang subur, di mana firman Tuhan terus bertumbuh dan berbuah. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita atas firman Tuhan dan juga bersafaat kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus, Engkau sang pemberi dalam hidup kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Mengingatkan kami untuk kami menjadi tanah yang subur dalam kehidupan ini. Sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan dalam kehidupan kami, firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, melakukan kebenaran firman-Mu dengan tekun dan taat. Kami bersyukur untuk hari-hari kehidupan kami, di mana Tuhan izinkan kami melewati hari-hari hidup ini dengan nafas kehidupan yang masih Tuhan izinkan kami miliki. Kami berdoa untuk setiap kehidupan umat-Mu yang ada di muka bumi ini dengan berbagai pergumulan hidup kami. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan perekonomian, bergumul dengan relasi kami dengan sesama kami, dengan istri, suami, anak, orang tua, saudara, kerabat, dan rekan sekerja kami. Kami yang bergumul dengan ketakutan, kekhawatiran, dengan apapun yang kami hadapi pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk melewati setiap riak kehidupan kami, untuk menjadi sebuah jalan kehidupan di mana kami merasakan proses Tuhan berjalan atas hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasih yang tidak tergapai oleh tangan kami. Kami memohon Engkau memberkati mereka di mana saja mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Dalam segala kehidupan mereka. Kami berdoa untuk dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk daerah kami. Engkau mengetahui apa yang sedang terjadi pada saat ini ya Tuhan. Kami terus berjuang untuk menghambat berkembangnya virus corona. Setiap pemerintah dengan setiap masyarakat terus berusaha untuk berpadu memerangi ini semua. Kami memohon ya Tuhan, kiranya virus ini segera berlalu.
habis lenyap dari muka bumi ini. Dan kami memiliki ruang untuk kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan aktivitas kami masing-masing dengan baik. Dengan memperhatikan setiap keadaan kami untuk hidup sehat dan tertib. Kami berdoa untuk Gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat sinode, resort, jemaat, dimanapun juga berada. Pakailah kami sekalian untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan kami dengan baik. Kami menopang dalam doa untuk pemerintah, untuk setiap pemimpin kami, orang-orang yang berada di garda terdepan, dan pergumulan yang sedang kami hadapi dalam daerah, bahkan dunia ini. Kau berikan kesehatan, kekuatan, berikan segala hal yang baik dalam hidup mereka. Kau berkati setiap masyarakat ya Tuhan, untuk juga berpadu dengan pemerintah dan tim medis untuk memerangi keadaan ini. Segala sesuatunya boleh berlalu dengan baik atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi keadaan hidup kami, susah, senang, sehat, sakit, pergumulan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 berkata demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan dari yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara-saudara, saat ini kita akan menyerahkan persembahan kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami persiapkan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami atas seluruh berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Terimalah dan berkatilah. Kepadamu kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.